Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Nur Larasati dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C1B021179 dan dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Andang Fazri STMM. Di video kali ini, saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan tugas statistika dengan materi prediksi dan probabilitas binomial menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Diketahui sebuah data sebagai berikut. Di tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebanyak 583.979. Nah, kita lihat di sini dari tahun 2013, 14, 15 hingga tahun 2021 sebanyak 603.023 jiwa. Itu di setiap tahunnya ada kenaikan jumlah penduduk. Artinya jumlah penduduk selalu bertambah. Nah, pertanyaannya, berapa prediksi jumlah penduduk pada tahun 2022? Nah, di soal pertama ini saya akan mencoba mengerjakan dengan metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, pada metode kali ini kita membutuhkan beberapa data agar bisa memprediksikan jumlah penduduk pada tahun 2022. Nah, yang pertama, kita perlu mencari Y. Y itu adalah jumlah penduduk. Nah, karena di sini sudah diberitahu Y-nya berapa, kita akan lanjutkan dengan mencari X atau prediksi. Nah, untuk mencari X, kita harus mencari tahun dasar terlebih dahulu. Tahun dasar di data ini adalah berada di tahun 2017. Kenapa di tahun 2017? Karena di tahun 2017 ini adalah tahun yang berada di tengah-tengah dari data 2013 sampai tahun 2021. Nah, kita masukkan angka 0 di tahun X1. Nah, bagaimana cara mencari tahun dasar atau X dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, kalau X dari tahun dasar 0, ini ke bawah pasti akan bernilai positif, dan ke atas pasti akan bernilai negatif. Untuk mempermudah kita menentukan X atau prediksinya, kita tarik garis ke bawah. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi 0. Kemudian kita pilih yang ini, pilih yang fill series. Nah, dia akan bernilai positif dan berurutan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya kita tarik ini ke atas juga, lakukan hal yang sama seperti yang di bawah tadi. Nah, kita pilih yang ini. Nah, dia akan bernilai negatif secara berurutan juga, dari -1, -2, hingga seterusnya. Nah, kolom selanjutnya atau data yang perlu kita ketahui untuk memprediksikan jumlah penduduk di tahun 2022 itu adalah X pangkat 2. Nah, cara mencarinya kita bisa menggunakan rumus Excel, yaitu dengan sum, buka kurung, X ini dipangkatkan 2. Jadi kita blok dulu yang data yang mau kita pangkatkan, kemudian kita klik Shift 6. Kita tambahkan angka 2 karena ini pangkat 2. Kalau pangkat 3 berarti kita juga harus menambahkan angka 3 ya. Selanjutnya kita klik tutup kurung. Nah, kita klik enter. Nah, ini sudah ditemukan hasil dari X pangkat 2, yaitu 16. Nah, selanjutnya kita tarik ini ke bawah agar mempermudah kita untuk mendapatkan jawabannya. Nah, dia otomatis akan mendapatkan hasil dari X pangkat 2 dari kolom yang sebelahnya. Nah, data yang selanjutnya harus kita cari adalah X kali Y. Nah, sama saja rumusnya.
kita hanya perlu memasukkan rumus sum, buka kurung, X di sini adalah min 4, kita blok dulu kolom min 4, kemudian kita klik shift 8 karena kita akan kalikan dengan kolom Y atau kolom jumlah penduduk, kemudian kita tutup kurungnya, kita klik enter. Nah, sudah ditemukan hasil seperti ini. Sama saja dari kolom-kolom sebelumnya, kita tarik garisnya ke bawah, lepas, nah dia akan mendapatkan hasil yang sama, mengikuti X dan Y kolom sebelumnya. Nah, karena tabel least square kita sudah hampir lengkap, langkah selanjutnya kita akan menentukan sigma dari setiap kolom di tabel ini. Nah, cara menentukan sigma, kita klik dulu kolom yang ini, yang di bawah ini. Kita zoom, kita blok semua datanya, kita klik zoom, blok, buka kurung, kita blok semua datanya, kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, ini kita mendapatkan data sebagai berikut. Nah, ini adalah sigma dari Y. Kemudian selanjutnya kita cari sigma dari X. Sama saja kita masukkan rumus di X pangkat 2 ya, sigma X pangkat 2. Kita masukkan rumus sum, buka kurung, kita blok semua data yang ada di X pangkat 2, kemudian kita tutup kurung, dan kita klik enter. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di kolom X kali Y, sum, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, kita mendapatkan hasil yang ini. Kenapa di kolom yang X ini tidak kita cari sigmanya? Karena di kolom yang ini akan kita tulis berapa banyak data dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data, artinya kita harus memasukkan angka 9 di kolom paling bawah dari X1. Nah, selanjutnya setelah dapat sigma dari semua kolom ini, kita lanjut ke rumus prediksi pada tahun 2022. Nah, rumus prediksi itu adalah Y aksen sama dengan A tambah B kali X. Karena di sini kita harus mencari prediksi di tahun 2022, artinya kita masukkan rumus Y 2022. Tutup kurung sama dengan A tambah B kali X. Nah, karena kita belum menemukan B dan X, karena kita belum menemukan A dan B, kita harus mencari dulu nilai A. Cara mencari nilai A adalah dengan A sama dengan sigma Y. Kita pergi ke insert, kita cari simbol. Kemudian kita pilih simbol sigma di sini. Kita klik insert, close. Nah, jadi otomatis akan muncul tombol simbol sigma Y per N. Nah, N ini adalah banyaknya data. Selanjutnya kita cari dulu yang A ini, sigma Y. Sigma Y di sini adalah ini. Jadi kita cari sum sigma Y. Kita buka kurung, sum sigma Y dibagi banyaknya data, dibagi N, kita blok, tutup kurung, kita klik enter. Nah, kemudian
kita pilih yang ini, general, kita ganti ke more number formats. Kita pilih yang number 0, kita klik ini, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan berubah menjadi pembulatan. Jadi, ini dilakukan agar memudahkan kita. Nah, yang selanjutnya kita cari B sama dengan sigma. Kita balik lagi ke insert, masukkan simbol sigma. Sigma X kali Y, sigma X kali Y, dibagi sigma, kita masukkan lagi simbol sigma. Sigma X pangkat 2, masukkan lagi simbol pangkat 2. Nah, ini adalah rumus mencari B. Sama saja dari caranya untuk mencari A, kita tinggal masukkan sum, buka kurung, sigma X kali Y itu adalah ini, kita blok, kemudian kita klik bagi, dikali dengan sigma X pangkat 2 ini. Yang ini kita blok juga, kemudian kita tutup kurung dan klik enter. Nah, kita mendapatkan hasil seperti ini karena ini belum bulat, jadi kita kembali ke home, kemudian kita pilih yang general, kita pilih more number formats, pilih yang number, sama saja, kita kurang sampai 0, kita ubah menjadi 0, kemudian kita klik checklist di sini, klik OK. Nah, dia otomatis akan berubah menjadi angka yang sudah dibulatkan seperti ini. Nah, karena sekarang A dan B sudah ditemukan, kita bisa mencari prediksi penduduk pada tahun 2022. Sebelum itu, nilai X di tahun 2022 ini kita ubah menjadi 5. Kenapa 5? Karena pada tahun 2021, X itu adalah 4. Berarti kalau tahun 2022, X menjadi 5, atau kita tambah 1. Nah, kita lanjut ke sini, Y22 atau A tambah B kali X, berarti kita cari dengan cara sum, buka kurung, A, kita sudah mendapatkan A ini, kemudian tutup kurung, tambah B, kita buka lagi, masukkan angka B, kita blok yang B, tutup kurung, kemudian dikali dengan X pangkat 2. Shift 8, dimasukkan X adalah 5. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini, sama saja karena ini belum bulat, kita ubah ke more number formats, klik number, kita ubah decimal place menjadi 0, kemudian kita klik checklist ini, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari prediksi jumlah penduduk di tahun 2022, yaitu sebanyak 606.545. Kita tulis di sini jumlah penduduknya 606.545. Nah, karena kita sudah menemukan hasil dari prediksi menggunakan cara metode least square tadi, kita bisa mengujinya lagi dengan rumus trend yang ada di Excel. Caranya adalah dengan kita klik trend, kemudian kita buka kurung. Nah, yang pertama ini kita blok dulu jumlah penduduk. Kemudian kita klik koma, kita blok lagi tahun, klik koma,
Kemudian kita masukkan tahun yang akan kita prediksi, yaitu tahun 2022. Setelah itu, kita klik true, kemudian kita tutup kurung, lalu kita klik Ctrl Shift Enter. Nah, karena kita sudah menemukan hasil yang seperti ini, dan ini bilangannya masih dalam bentuk desimal, sama seperti cara tadi, kita masuk ke general ini, kita atur dulu di number formats-nya, kita pilih number, kemudian kita kurangi desimal, angka desimalnya menjadi 0, kita checklist ini, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya sudah sama. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, PT Kyongsam membuat 1000 buah sepatu dalam setiap kali produksi. Kemungkinan terjadi kerusakan atau cacat produksi pada setiap sepatu yang dibuat hanya 1%. Pertanyaannya, berapakah kemungkinan tidak ada satupun sepatu yang cacat produksi? Dari soal di atas dapat kita ketahui beberapa hal. Yang pertama, kita tahu N. N ini adalah jumlah keseluruhan sepatu di setiap kali produksi. Nah, N ini kita tahu di sini setiap kali produksi dia membuat 1000 buah, berarti N sama dengan 1000. Selanjutnya, kita mengetahui Q, atau probabilitas kegagalan. Nah, dari soal ini kemungkinan terjadi kerusakan atau cacat produksi yang dibuat hanya 1%. Berarti Q sama dengan 1%. Selanjutnya kita tahu P. P adalah probabilitas keberhasilan. Nah, berarti kalau probabilitas kegagalannya 1%, keberhasilannya menjadi 99%. Karena 100 dikurang 1 sama dengan 99. 99% ini bisa juga kita buat menjadi 0,99 kalau dalam bentuk desimal. Nah, selanjutnya kita tahu X. X sama dengan 1. Nah, setelah menemukan beberapa poin penting sebagai rumus, selanjutnya kita bisa mencari kemungkinan tidak ada satupun sepatu yang cacat produksi dengan rumus binom dis. Nah, caranya yang pertama, di sini kita jawab ya. Jawab binom dis. Kita langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik ini, kita klik yang formula, kemudian kita klik yang fx atau insert function, kita pilih yang binom, kita pilih yang statistikal, kemudian kita cari binom dis. Nah, di sini ada binom dis saja ya. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan di number ini, kemungkinan tidak cacatnya ada 1. Nah, trials ini kita masukkan angka 1000 karena jumlah sepatu di setiap produksi adalah sebanyak 1000. Kemudian di probability kita masukkan 99% atau 0,99 tadi.
Kemudian di kumulatif ini kita klik atau kita ketik false. Nah, setelah kita masukkan formula di sini, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya adalah 0. Jadi, kemungkinan tidak ada satupun sepatu yang cacat produksi adalah 0 atau tidak ada. Demikianlah video jawaban yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.